Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1712 sampai tahun 1715. Para penonton berbisik dan bergumam. Secara alami, orang yang memiliki hati telah menganalisis beberapa informasi orang dalam dari berbagai detail. Kita semua adalah roh manusia, dan tidak ada seorang pun yang buta. Pada akhirnya, Yesi sangat marah hingga dia merokok. Beberapa orang di sampingnya membantunya dan berkata, "Tuan Si, lupakan saja. Ini bukan waktunya untuk merobek wajah mereka, ya, kami tidak dapat mengubah wajah kami sekarang. Setidaknya kita harus menunggu sampai Tuan Li menang. Selama Tuan Li menang, semuanya akan mudah untuk dikatakan." Secara alami, mereka dapat melihat bahwa Tuan Tuaku berani tidak memperhatikan mereka, yang tidak lebih dari kepercayaan yang diberikan oleh harimau langit. Jika Anda benar-benar ingin lebih serius, Anda tidak bisa meremehkan Ye Zhenqiong hanya dengan satu keluargaku. Saat Li Shao memenangkan duel, seperti apa penampilan mereka? Ye Si bersenandung dingin. Awalnya, dia bermaksud memperlakukan keluargaku dengan baik, tapi mereka sama sekali membencinya. Karena pihak lain tidak tahu apa yang baik, dia tidak harus bersikap sopan. Orang-orang besar di sekitar itu aneh. Memenangkan duel. Sangat mudah untuk membicarakannya, tapi itulah harimau yang memotong. Terkenal di selatan Sichuan, berapa banyak orang yang tumbuh dengan mendengarkan kisah pemenggalan kepala Tianhu. Bisakah manusia dewa dikalahkan dengan begitu mudah? Meskipun mereka juga mendengar tentang berbagai metode Li Tianxi, mereka selalu merasa bahwa itu sedikit lebih buruk daripada memotong Tianhu. Apakah menurutmu lebih baik Tianxi Li membunuh Tianhu? Ye Si melihat pikiran orang-orang ini, dan wajahnya bahkan lebih buruk. Tidak, tidak. Beraninya mereka mengakui apa yang sebenarnya mereka pikirkan. Ye Si kesal dan memarahi sekelompok orang buta. Awalnya, Jericho Lee membunuh Yamamoto Bancang di depan banyak orang di mozi kapal, yang membuat Ye Si sangat yakin bahwa tidak ada lawan yang tidak bisa dipecahkan oleh Jericho Lee. Setelah beberapa saat, Kulin datang bersama Master Chao dan Sui Hengtian. Ada begitu banyak orang hari ini. Jalannya sudah lama diblokir. Begitu keluar dari mobil, Kulin mengeluh. Bagaimanapun, hari ini adalah pertarungan yang menentukan antara Li Tianxi dan pemenggal kepala harimau langit. Ada banyak orang yang memperhatikannya. Tuan Chao berkata sambil tersenyum. Silakan, duluan. Kulin langsung bergegas ke hotel bersama orang-orang, tapi dia tidak menganggap serius Ye Si sama sekali. Di mata mereka, Ye Si hanyalah seekor anjing di bawah tangan Ye Zhenqiong, dan bebannya tidak berat. Mengenai kesuksesan Ye Si baru-baru ini, orang lain memberinya gelar Master Si, yang tidak ada apa-apanya di mata mereka. Hal ini membuat Ye Si sangat marah, namun tidak berdaya. Ye Si, Kulin setengah melangkah ke dalam hotel, tiba-tiba berhenti dan berkata dengan penuh arti kepada Ye Si, "Aku tidak tahu di mana Li Tianxi sekarang." "Aku tidak tahu." Ye Si memasang wajah dingin, meskipun dia mengetahuinya, dia tidak akan mengatakannya. "Haha, ini waktunya mati. Aku ingin kamu tahu bahwa Li Tianxi yang kamu andalkan malam ini hanyalah sampah. Semua yang kamu rencanakan hanya akan menjadi pakaian pernikahan keluargaku." Tidak menyembunyikan pikirannya, seolah dia telah melihat kemenangannya. Wajah Ye Si tenggelam. "Saya memiliki nafsu makan yang besar. Hati-hati untuk mendukung Anda. Sama seperti satu sama lain." Kulin mendengus dengan jijik. Sekarang dia telah berganti pakaian, seperti seorang putri bangsawan. Melihat punggung Kulin, mata Ye Si berbinar dingin. Li Shao tidak boleh kalah. Setelah beberapa saat, 7 atau 8 mobil mewah berhenti. "Kakek, pelan-pelan. Apa yang terburu-buru?" Yin Sui membantu kakeknya, dan dia tidak mengerti mengapa dia begitu tidak sabar. Yin Yao tertawa, "Kakek, kamu tidak ingin melihat Li Shao lebih awal. Jangan bilang kamu tidak ingin melihatnya. Kakek sering mendengarkanmu menyebut namanya." Yan Sui tersipu, menghentakkan kakinya dan berkata, "Kakek, jangan bicara omong kosong." Beberapa keluarga di belakang tertawa.
Yang lain tidak tahu identitas Li Tianxi. Mereka mengetahuinya. Jadi kali ini mereka mendengar bahwa Jericho Lee akan bertarung dengan Harimau Langit. Jadi mereka datang dengan cepat. Selamat datang, semuanya. Yesi kenali bahwa beberapa dari mereka adalah keluarga besar di Provinsi Huizhou, dengan wajah penuh hormat. Meskipun tidak ada keluarga seperti itu di mitra Ye Zhenqiong kali ini, mereka adalah tamu. Yesi tidak punya alasan untuk tidak menyambut mereka. Yin Sui dengan cepat bertanya, apakah Li Shao ada di sini? Di mana dia? Yesi tertegun. Melihat penampilan Yin Sui, dia sepertinya sangat akrab dengan Jericho Lee, jadi dia ragu-ragu, Nona, apakah Anda sangat akrab dengan Li Shao? Cukup familiar, itu teman, jawab Yan Sui sambil tersenyum. Teman-teman. Yesi kaget, dan wajahnya tiba-tiba menunjukkan warna hormat. Dia berkata sambil tersenyum, itu teman Li Shao. Aku sangat tidak sopan. Tapi Li Shao belum datang ke hotel. Dia seharusnya masih ada. Sebaiknya kamu duduk di hotel yang canggih. Karena orang-orang belum datang, wajah Yin Sui kecewa, jadi dia harus berkata, baiklah, kakek, ayo pergi dulu. Rombongan memasuki hotel. Seorang gadis cantik dengan cepat berlari ke pintu hotel, melihat sekeliling, lalu meraih Yesi dan bertanya, apakah Nona Li ada di sini? Ini Tuan Li. Yang lain datang menemui Li Shao. Yesi terkejut di dalam hatinya. Dia pikir wajah Li Shao sangat besar. Begitu banyak orang yang mendatanginya. Maaf, Nona. Li Shao belum datang. Dia harus menunggu beberapa saat untuk sampai ke hotel. Anda bisa pergi ke hotel dan seterusnya. Oh, baiklah. Yi Sui melihat kecewa. Tuan Jiao, yang muncul di belakang, tidak punya pilihan selain berkata, Nona, Tianxi Li mengatur segalanya setiap hari. Tidak mungkin dia membuang waktu berlari ke sini dan menghabiskan waktu di pesta. Mungkin dia baru akan muncul saat pesta dimulai. Tuannya masih berpengetahuan, kata Yesi sambil tersenyum. Sementara itu, dia bertanya dengan hormat, bagaimana kamu memanggil tuan ini? Panggil saja aku Tuan Jiao. Saya bukan orang hebat. Ini nona muda saya, putri dari keluarga Yi di Provinsi Jiangsu. Tuan Jiao berkata dengan santai. Provinsi Jiangsu Yi Jia. Hati Yesi terpesona, dan wajahnya terkejut. Dia tampak lebih hormat. Itu Nona Yi. Aku sangat tidak sopan. Baiklah, sama-sama. Aku tidak terlalu suka memerintah dan mendominasi seperti beberapa wanita keluarga, hanya berhati polos. Yi Sui tidak suka cara orang lain memperlakukannya dengan hormat, itu sangat baik. Terutama di masa lalu dan Jericho Lee berurusan dengan beberapa kali, biarkan dia mengerti, dengan harga diri, tidak akan membiarkan orang melihatmu. Tepat pada saat ini, Rong Biao keluar dari hotel. Tuan Rong. Yi Sui senang, segera sambut, kamu juga di sini. Itu Nona Yi. Bagaimana mungkin aku tidak datang ke acara sebesar ini? Rong Biao tersenyum dan menyentuh janggutnya. Dia juga berpartisipasi dalam proyek yang diatur oleh Ye Zhenqiong, jadi dia hadir di awal pesta. Jadi, gumam Yi Sui, saya tidak tahu kapan Tianxi Li akan datang. Jangan khawatir tentang Nona Yi. Orang-orang akan selalu datang. Tunggu saja dengan sabar, kata Rong Biao sambil tersenyum. Nona Yi, silakan. Aku akan menanganinya. Bagus. Kemudian Yi Sui dan yang lainnya memasuki hotel. Bab 1713. 10 menit kemudian, mobil lain berhenti. Mobil ini tidaklah mewah, dibandingkan dengan jutaan mobil mewah itu, sangatlah biasa saja. Zai Suo dan Zai Qingsui adalah orang-orang yang turun dari bus. Selama ini, Zai Suo memiliki kehidupan yang buruk. Meskipun Long Wanyu dan Long Xiangyang menjelaskan sesuatu kepadanya terakhir kali, itu tidak cukup untuk membuat Zai Suo merasa lega sepenuhnya. Khususnya, tekanan dari keluargaku membuat Zai Suo merasa tidak nyaman. Belum lagi kemudian dia pergi untuk meminta bantuan Nian, tapi Nian menuangkan baskom berisi air dingin padanya, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Kondisi Zai Qingsui relatif lebih baik. Meskipun rumah sakit Huichun berada di bawah banyak tekanan, dia selalu menjadi orang yang tidak mengaku kalah.
Dia terkejut menjaga rumah sakit tetap aman di bawah tekanan. Untungnya, keluarga Hu dan keluarga Panjang juga membantu secara diam-diam, yang membuat keluargaku tidak berani melangkah terlalu jauh. Namun, dapat diprediksi jika Jericho Lee kalah hari ini, keluargaku akan sepenuhnya melepaskan tangan mereka dan menindas keluarga Zai, dan keluarga Zai tidak akan mampu melawan. Bahkan pada saat itu, Zai Suo meminta bantuan kelompok Tiandao, situasinya mungkin tidak optimis. Ketika Zai Suo dan istrinya muncul, beberapa pria bertubuh besar menunjukkan ekspresi aneh. Dulu, jika mereka bertemu Zai Suo, mereka akan sopan jika mengobrol dengannya. Tapi sekarang mereka tahu keseluruhan ceritanya, mereka tidak mau mendekati Zai Suo untuk menghindari masalah. Zai Suo juga merasakan tatapan mata orang-orang di sekitarnya. Dia sangat malu dan hanya bisa menghela nafas. Aduh. Ayah, abaikan mereka. Ayo masuk ke dalam dan temukan Jericho Lee. Zai Qingsui tidak peduli dengan pandangan orang-orang di sekitarnya. Dia hanya ingin segera bertemu Jericho Lee. Sebelum dia mengambil 2 langkah, Yesi segera datang dan berkata, "Dokter Zai, Anda tidak mengatakan apapun saat datang. Saya akan mengirim seseorang kepada Anda jika saya tahu Anda ada di sini." Zai Suo tercengang. Selain di bidang medis, ia juga dihadapkan pada kendala di bidang lain. Diperlakukan dengan penuh hormat membuatnya merasa bingung. Dia melambaikan tangannya, "Jangan terlalu sopan." "Sama-sama, tidak sama sekali." Yesi tersenyum. Terakhir kali dia berada di Sichuan Selatan, dia melihat Jericho Lee tinggal di rumah Zai. Hal ini cukup menunjukkan bahwa keluarga Jericho Lee dan Zai Suo memiliki hubungan yang panjang. Beraninya dia membenci Zai Suo. "Kamu bercanda. Apa kamu tidak tahu apa yang terjadi padaku akhir-akhir ini?" Zai Suo terlihat rumit. "Oh, maksudmu sesuatu tentang keluargaku?" Yesi berkedip. "Ya." Zai Suo tidak punya pilihan selain tersenyum pahit. Dia menghela nafas, "Dalam kasusku, aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan. Kurasa aku akan menemuimu Sanye nanti. Aku takut aku akan diejek lagi." "Hah?" Yesi membuka mulutnya, dengan cepat melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya, "Dokter Zai, kamu benar-benar bercanda. Dengan Li Shao, siapa yang berani mengolok-olokmu?" Di depan Li Shao, bahkan tuan ketiga hanya bersikap hormat. "Apa?" Zai Suo jelas terkejut, "Apakah kamu bercanda?" "Aku tidak bercanda." Yesi menggelengkan kepalanya. "Ayah, aku sudah mengatakan bahwa kamu tidak perlu khawatir jika kamu punya Jericho Lee. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun." Zai Qingsui mengerutkan bibirnya dengan suasana hati yang buruk. Zai Suo tersenyum masam. "Sepertinya aku benar-benar meremehkan Jericho Lee." Tanpa diduga, bahkan Tuan Ye, Long Xiangyang dan Long Wanyu memiliki beberapa keraguan tentang apa yang mereka katakan sebelumnya. Sekarang dia berpikir bahwa mereka takut bahwa apa yang mereka katakan itu benar. "Kalian berdua sebaiknya duduk di dalam terlebih dahulu." Li Shao belum datang. Dia harus menunggu sebentar. Yesi memberi isyarat untuk mengundang. "Ayah, silakan." Zai Qingsui tidak ambigu, menarik orang untuk masuk ke dalam. Di sini, beberapa orang sedang terburu-buru. "Sungguh, Caixian, kenapa dia tidak sampai pada titik ini? Bukankah kamu sudah menyuruhnya untuk tidak berlarian?" Hua Rongrong sama cemasnya dengan semut di panci panas. Pada kesempatan penting seperti itu, dia sudah menyuruh Mo Caixian untuk datang lebih awal, tapi gadis itu mengabaikan kata-katanya sama sekali. "Suatu kehormatan berada di sini bersama begitu banyak orang besar. Jika kamu membuat kesalahan, kamu tidak bisa memiliki kehidupan yang baik di masa depan." Mo Qing juga sangat marah. "Kenapa kita tidak pergi dulu? Diperkirakan tuanku sudah datang. Kita tidak bisa membiarkan dia menunggu terlalu lama." Hua Rongrong mengetahui bahwa tujuan utama kunjungan suaminya adalah untuk menemui Kukian. Bagaimanapun, Mo Qing mengikuti Kukian dan memujanya. Dengan baik, Mo Qing setuju tanpa memikirkannya. Dia mengirim pesan teks kepada putrinya dan pergi ke pintu hotel. "Ini Tuan Mo Qing, Nyonya Hua, tolong." Yesi dengan hormat memberi isyarat mengundang. Awalnya, dia tidak mengenal kedua orang itu.
Jericho Lee mengatakan dia akan mengizinkan beberapa orang datang ke pesta tersebut. Pada awalnya, Yesi tidak tahu siapa orang itu, atau Jericho Lee menjelaskan bahwa itu adalah seorang mohis dari kota Longan. Terima kasih, Hua Rongrong terkejut. Awalnya, dia berpikir bahwa dia seharusnya tidak bisa mendapatkan kartu itu. Dia tidak menyangka orang-orang menghormati mereka. Mo Qing hanya menjawab dengan santai, dan tidak memperhatikan Yesi sama sekali. Gas dasar berasal dari Kukian. Sebagai pendukung setia Kukian, Mo Qing tentu saja berharap dia bisa membunuh Li Tianxi dengan tegas. Dia tahu bahwa Li Tianxi adalah pendukung Ye Zhenqiong, jadi dia membenci orang-orang di pihak Ye Zhenqiong. Dua orang memasuki hotel, Yesi melihat ke belakang mereka, alisnya terkunci. Aneh, bagaimana Li Sao bisa mengizinkan orang seperti ini masuk? Atau apakah Li Sao salah? Bukan karena sapaan awal Jericho Lee, dia akan membom orang-orang. Anehnya, orang yang secara khusus disapa oleh Jericho Lee adalah orang yang dikenali Jericho Lee. Sikapnya harus sama. Namun, melihat sikap Mo Qing, dia sama sekali tidak suka melihat Yesi. Apa yang sedang terjadi? Ye Sileng tidak memahaminya. Dia pikir Jericho Lee mungkin melakukan kesalahan. Hari ini sangat sibuk. Ada mobil mewah di mana-mana, tapi mereka semua orang besar. Saya tidak tahu siapa yang punya kartu sebesar itu dan bisa mengundang begitu banyak orang besar. Pada saat ini, beberapa remaja putri mendatangi saya. Yun Ya, Zhou Changgong dan lainnya yang datang, dan keluarga Fang Yue juga mengikuti. Ketika rombongan sampai di pintu hotel, Zhou Changgong berkata, "Paman Si." "Oh, itu Changgong." Ye Simei menunjuk dan tersenyum. Sebagai orang yang dekat dengan Ye Zhenqiong, dia sudah lama mendengar bahwa Sang Jianxuan sepertinya ingin menerima Zhou Changgong sebagai murid magang. Meski belum mengambil keputusan, peluang suksesnya besar. Setelah Zhou Changgong diterima magang oleh Sang Jianxuan, dia akan menjadi tamu kehormatan Ye Zhenqiong di masa depan. "Paman Si, bagaimana dengan tuanku dan mereka?" Zhou Changgong berkata sambil tersenyum. "Seharusnya di ruang VIP di dalam. Kita sedang mendiskusikan banyak hal. Kamu bisa menemuinya nanti," jawab Yesi. "Kalau begitu aku akan mengajak teman-temanku ke hotel untuk istirahat dulu." Zhou Changgong menoleh ke arah Yunya dan berkata sambil tersenyum, "Ikutlah denganku, kawan." Bab 1714. Semua orang merasa iri. "Changgong, menurutku kamu tidak bisa mengadakan adegan seperti itu. Merupakan suatu berkah bisa diterima sebagai murid magang oleh Master Sang. Aku sangat iri padamu. Kalau saja aku mendapat perlakuan yang sama." Yunya dan remaja putri lainnya juga iri. Meski latar belakang keluarga mereka tidak sederhana, namun mustahil bisa tampil sebesar itu di kesempatan seperti itu. Wajah Zhou Changgong melayang, "Itu semua berkat tuanku." Meskipun dia belum secara resmi diterima sebagai murid magang oleh Sang Jianxuan, dia sudah mengaku sebagai muridnya. Bentuk ruang belakang lebih terlihat, dengan tangan lembut menyodok bahu burung layang-layang pasir, telan pasir, paham. Fang Sayan mengerutkan kening dan mendengus tidak sabar, "Begitu. Kamu tidak senang, kan?" Fang Yue sangat tidak puas, "Apa salahnya kamu bersama Zhou Shao? Lihat posisinya saat ini. Dia tertarik padamu. Tidakkah kamu mengambil kesempatan ini untuk memahami hatinya?" Fang Sayan berkata dengan jijik. Awalnya, dia tidak ingin datang kali ini, tetapi Fang Yue tidak mau datang. Dia berencana mengambil kesempatan ini untuk menjebaknya dan Zhou Changgong. "Kamu gadis." Semakin marah ruangan itu, semakin marah pula. "Jangan bilang, kamu masih memiliki ilusi tentang anak laki-laki itu. Kamu berpikir jernih untukku, bisakah anak laki-laki itu dibandingkan dengan Zhou Shao?" Fang Xianbei menggigit bibir merahnya dan tidak berkata apa-apa. Faktanya, dia sama sekali tidak tertarik pada Jericho Lee. Dia hanyalah seorang teman, dan dia memiliki segala macam rasa jijik terhadap Zhou Changgong. Setiap kali Fang Yue mengatakan itu, dia berharap dia benar-benar tertarik pada Jericho Lee. Setidaknya, Jericho Lee jauh lebih baik dari Zhou Changgong. Sun Ru di satu sisi tidak bisa melihat ke bawah. "Oke, kamu mengucapkan beberapa patah kata.
Mengapa kamu harus memberikan begitu banyak tekanan pada putrimu pada kesempatan seperti itu? Bisakah dia dan Zhou Shao berhasil tanpa tekanan? Jika bahwa si Ningji adalah orang pertama yang melanjutkan, kamu akan menyesalinya, kata Fang Yuezhen. Sun Ru tidak mungkin. Dia tahu bahwa suaminya selalu ingin mendaki. Namun karena keterbatasan latar belakang keluarganya, ia tidak bisa mencapai jenjang kehidupan yang tinggi, sehingga ia berharap putrinya bisa menikah dengan lebih baik. Awalnya, ini bisa dimengerti, tapi kata-kata Fang Yue terkadang terlalu meyakinkan. Fang Sayan, dengan wajah kaku, berbalik dan bergegas ke hotel. Gadis mati ini, jangan biarkan aku khawatir sama sekali. Wajah ruangan lebih tak berdaya, hati cemas, tapi tak berdaya. Orang yang turun dari mobil tidaklah sederhana. Tuan Long, ini dia. Jika kamu kehilangan sesuatu, sambutlah jauh-jauh. Jika kamu kehilangan rasa hormat, kehilangan rasa hormat. Begitu Yesi melihat pria itu, dia bergegas menemuinya dengan penuh hormat. Long Xiangyang, tetua dari keluarga panjang keluarga Jiangmen yang terkenal di selatan Sichuan, ada di sini. Di sampingnya ada Long Wanyu, Long Changgeng, dan Long Yihao. Semangat Long Yihao saat ini sangat berbeda dengan sebelumnya. Baru-baru ini, dia telah menembus tahap akhir lembah. Kemajuan budidaya seperti itu sangat buruk. Pada awalnya, dia harus mengambil resiko untuk menerobos periode pembukaan lembah dengan menggunakan obat mujarab. Di bawah bimbingan Jericho Lee, prestasinya meningkat pesat dalam beberapa bulan. Yesi, di mana kakak Lee? Bagaimana dengan orang lain? Melihat sekeliling, Long Wanyu menjulurkan lehernya dan terus melihat ke dalam hotel. Geng lain yang menemukan Li Shao. Yesi menghela nafas dengan emosi dan berkata dengan tak berdaya, belum. Li Shao harus menunggu beberapa saat untuk datang. Mengapa kamu tidak duduk di hotel dulu? Belum. Long Wanyu kecewa. Dia ingin bertemu Jericho Lee ketika dia datang ke sini. Gadis bodoh, jangan buat masalah, orang akan datang, ayo pergi dulu, kata Long Xiangyang sambil tersenyum. Beberapa orang memasuki hotel dari pintu samping dengan sikap sangat rendah hati, dan tidak bermaksud mengumumkannya kepada publik. Setelah beberapa saat, Kulin keluar dari hotel, dan beberapa menit kemudian dia kembali bersama sekelompok remaja putri. Tuan Si, apakah kita tidak terlambat? Lei dia melihat sekeliling dan bertanya dengan hormat. Tidak, kalian orang-orang bodoh, cepatlah masuk. Yesi tidak berani marah pada Kulin, tapi dia tidak terlalu memperhatikan Lei He. Oke, Lei dia mengangguk. Untuk mengingatkanmu, perhatikan fakta bahwa ada begitu banyak orang di sini hari ini. Mereka adalah orang-orang besar, tetapi kamu tidak boleh terprovokasi. Aku tidak dapat melindungimu jika kamu tidak macam-macam dengan seseorang. Yesi memperingatkan. Jadi begitu. Mereka semua mengangguk dengan tergesa-gesa. Menurut Kulin tidak demikian. Dia kangen keluargaku. Apakah ada orang lain yang dia tidak mampu bayar? Lelucon yang luar biasa. Setelah memasuki hotel, Lei He dan yang lainnya terkejut. Mereka menemukan bahwa hotel itu penuh dengan orang, dan identitas apapun tidaklah sederhana. Sebaliknya, identitas mereka terlalu buruk. Mereka jujur seperti burung puyuh. Setelah beberapa saat, Hua Rongrong menghampiri dan berkata, Nonaku, pernahkah Anda melihat peri warna-warni kami? Kulin mengedipkan matanya dan berkata, apa masalahnya? Hua Rongrong sedikit bingung. Bukannya aku akan bergaul dengan orang lain, kata Kulin, itu pacar Ling Yan. Kingsu juga bersamanya. Krendel. Semuanya terdiam. Dengan anak itu, wajah Hua Rongrong merosot. Bukankah gadis yang sudah mati ini memperingatkannya untuk tidak terlalu sering berurusan dengan anak laki-laki itu? Ling Yan buta, dan dia juga bermain-main. Aku sangat marah. Hua Rongrong tidak suka melihat Jericho Lee. Ketika dia mendengar bahwa putrinya dan Jericho Lee sedang bersama, dia hampir kehilangan kesabarannya. Hihi, Nyonya Rumah Hua, jika aku mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan, jangan marah. Kulin memalingkan matanya dan berkata, sepertinya Caixian dekat dengan anak laki-laki itu. Tampaknya dia memiliki hubungan yang berbeda. Apa? Wajah Hua Rongrong langsung menjadi hitam.
Yang paling tabu adalah Mo Chaixian berurusan dengan anak laki-laki malang yang tidak diketahui asal-usulnya. Dia selalu berpikir bahwa orang-orang seperti Jericho Lee ada di sini untuk mendaki naga dan Phoenix. Dia memperingatkan Mo Chaixian untuk menjauh dari Jericho Lee, yaitu, dia takut Mo Chaixian akan diculik olehnya. Orang-orang melihat gas Huarongrong masuk begitu, semua diam-diam ketakutan, menatap ke perpustakaan mata Lin sedikit takut. Tinggi. Beberapa kata untuk Huarongrong gas ke dalam ini, darah pembunuh yang sesungguhnya. Bocah itu menyedihkan. Bu, apakah kamu bingung? Dengarkan omong kosongnya. Kurin, aku tidak menyangka kamu begitu tidak tahu malu. Apa kemampuan memfitnah orang di belakang mereka? Peri warna tinta berlari dengan marah, sepasang ingin mencekik penampilan perpustakaan Lin. Dia bisa mengerti mengapa Mo Qingluan tidak begitu suka melihat Kulin sebelumnya. Dia tidak menyukai Kulin sendiri. Tepat di belakang Kulin, kamu dapat melihatnya. Gadis mati, kamu kembali. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Huarongrong bergegas mendekat. Bu, aku baik-baik saja. Dengan Jericho Lee, aku akan baik-baik saja. Tapi orang-orang ini sengaja menyerang kita sebelumnya. Jika bukan karena Jericho Lee, Kingsu dan saya tidak akan bisa kembali. Mo Chaixian menatap Kulin dengan tidak terampil. Bab 1715. Ya. Wanita ini menyuap pengelola area pemandangan kereta gantung, sengaja tidak memberi kami tempat duduk, tapi juga meninggalkan kami di puncak Yunlan Peak. Masih memfitnah kami di belakang, bah. Malu padamu. Mo Kingsu terlihat mencemooh dan meludah. Wajah Kulin berubah drastis dan menjadi sangat jelek. Huarongrong sedikit tidak percaya, dan ini. Kingsu, apa yang kamu katakan itu benar. Bibi, kenapa aku berbohong padamu? Mo Kingsu menunjuk langsung ke arah Lei He dan yang lainnya, mereka semua berada dalam kelompok yang sama. Itu bukan hal yang baik. Jangan bicarakan itu, Kurin marah. Jika berdarah, kamu tahu bahwa aku tidak takut padamu dengan saudara iparku, Mo Kingsu bersenandung dingin. Bos Hua, jangan dengarkan omong kosongnya. Kulin menjelaskan kepada Huarongrong. Huarongrong merasa malu, nonaku ini, lupakan saja. Saya akan membicarakannya nanti. Ini adalah cara yang halus untuk membujuk Kulin agar pergi. Kulin juga tidak bodoh. Dia hanya bisa menggigit giginya dan menutup mulutnya dan menatap Mo Kingsu dan Jericho Lee dengan kebencian. Bajingan ini selalu melawan dirinya sendiri. Suatu hari, dia akan memberinya pelajaran. Mengapa kamu di sini? Saat ini, Zhou Changgong dan yang lainnya datang. Saat mereka melihat Jericho Lee, wajah mereka menjadi aneh. Kakak Lee. Fang Gang berlari dengan gembira dan berkata, bagus, saudara Lee, kamu di sini juga. Aku tidak menyangka akan melihatmu di sini. Jericho Lee tertegun. Begitu dia menoleh, dia melihat Fang Yue, Sun Ru dan Fang Sayan tidak jauh dari situ. Dia terkejut, mengapa kalian semua ada di sini? Ayahku ingin aku datang, aku tidak mau datang. Ada begitu banyak orang di sini, dan suasananya sangat menyedihkan sehingga aku tidak berani berbicara. Tetapi dengan kakak Lee, itu akan jauh lebih baik, Fang Gang berkata sambil tersenyum. Nak, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Saudara Lee, bagaimana kamu bisa berpakaian seperti ini? Sepertinya seperti membuat film, Fang Gang memperhatikan pakaian Jericho Lee, yang sangat menarik perhatian, dan melihat Mo Lingyan di sampingnya. Fang Sayan maju ke depan. Jericho Lee memperkenalkannya sambil tersenyum dan berkata, saya akan memperkenalkan Anda. Ini Lingyan, pacar saya. Di sebelah mereka ada King Luan dan King Zhu. Mereka semua adalah keluarga Lingyan. Pacar. Fang Sayan tercengang, dan semua orang di belakang tercengang. Sining sudah lama mengetahui hubungan antara Mo Lingyan dan Jericho Lee, tidak terlalu terkejut, tapi Yunya dan yang lainnya kaget. Anak laki-laki ini sudah lama punya pacar. Fang semakin mengerutkan kening. Setelah menatap Mo Lingyan selama beberapa detik, dia melihat bahwa Mo Lingyan tidak hanya cantik dalam penampilan, tetapi juga temperamennya tidak biasa. Saat ini, dalam pakaian Mo Lingyan dan Jericho Lee,
sedikit orang yang berpengetahuan dapat melihat bahwa mereka adalah sepasang kekasih. Setelah mengkonfirmasi hubungan mereka, Fang Yue merasa lega. Awalnya, dia khawatir putrinya dan Jericho Lee terlalu dekat. Sekarang Jericho Lee sudah punya pacar, artinya Fang Sayan bisa menjauh dari Jericho Lee, dan mereka tidak bisa berkumpul lagi. Hanya saja dia bisa menenangkan putrinya dan Zhou Changgong, sehingga bisa memajukan keluarga. Sun Ru juga sangat terkejut. Awalnya, dia menyukai Jericho Lee dan berpikir bahwa menjadi menantunya adalah hal yang baik. Namun dia tidak menyangka Jericho Lee sudah punya pacar dan suasana hatinya tiba-tiba menjadi sangat rumit. Adik ipar yang baik, gumam Fang Gang. Awalnya, dia mengira Jericho Lee akan menjadi saudara iparnya. Saya khawatir keinginannya dikalahkan. Mo Lingyan Yingying tersenyum, halo. Semoga berhasil, nak. Hati Cloud Cliff bisa berkata sangat cemburu, melihat Mo Ling Wild Goose sendiri, biarkan dia sangat menakjubkan. Mo Lingyan tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki temperamen yang lebih tinggi dari Sining. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia telah melihat banyak wanita cantik, tetapi hanya sedikit dari mereka yang memiliki temperamen seperti Mo Lingyan. Zhou Changgong perlahan mengepalkan tinjunya, dan hatinya menjadi marah, Bahkan jika kamu dan Lingyan bersatu, apa yang bisa kamu lakukan? Ketika aku menjadi murid Master Sang, aku akan melihat apa yang kamu bandingkan denganku. Saat itu, Zai Suo dan yang lainnya menemukan Jericho Lee dan bergegas mendekat. Jericho Lee. Zai Kingsway cukup senang, namun tidak jauh dari situ, melihat bayangan indah berdiri di samping Jericho Lee, senyuman di wajahnya tiba-tiba memudar. Salju hijau. Jericho Lee terkejut, mengapa kamu di sini? Dan Paman Zai ada di sini. Zai Kingsway pergi ke depan, melihat ke tinta Lingyan, Lingyan, kamu juga di sini. Temani dia bersama, Mo Ling angsa liar tersenyum bergerak, apakah kamu bersenang-senang akhir-akhir ini? Bagus sekali, Zai Kingsway mengangguk sambil tersenyum. Zai Suo melangkah maju dan menatap Mo Lingyan. Dia sudah lama mendengar tentang hubungan antara Jericho Lee dan Mo Lingyan waktu. Sayang sekali melihat Mo Lingyan. Tanpa dia, putrinya mungkin akan berpasangan dengan Jericho Lee. Jericho Lee, kamu sudah menunggu lama sekali. Mengapa Paman Zai begitu sedih? Jericho Lee memandangnya dan berkata sambil tersenyum. Kamu punya ide bagus. Zai Suo memberinya tatapan pucat. Dia bisa sangat sedih. Dia tidak tahu kenapa. Bodoh sekali. Zhou Changgong, Fang Yue dan yang lainnya tidak mengenal Zai Suo. Mereka hanya melihat Jericho Lee dan Zai Suo mengobrol santai. Mereka mengira mereka adalah kenalan dan tidak terlalu memikirkannya. Setelah beberapa saat, Yin Yao dan Yin Sui datang. Tuan Muda Li. Wajah Yan Sui tampak bersemangat. Jericho Lee berkedip, apakah kamu di sini juga? Hal yang sangat besar, bagaimana mungkin kita tidak datang? Yin Sui tersenyum dan menatap Zai Suo. Tentunya ini dokter terkenal Zai. Zai Suo berkata sambil tersenyum pahit, jangan menyanjungku. Pada kesempatan seperti ini, aku bukan siapa-siapa. Aku bercanda. Dengan Li Shao, siapa yang berani membencimu? Orang yang membencimu semua adalah orang-orang yang tidak memiliki penglihatan, Yin Sui tidak dapat menyangkal. Zhou Changgong dan yang lainnya tercengang. Mereka baru menyadari bahwa Yin Sui berkata, Dokter Suci. Dokter Suci. Apa aku tidak salah dengar? Beberapa orang saling berpandangan. Fang Yue tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya dengan hati-hati, Nona, kamu baru saja memanggilnya apa? Dokter Zai, ada apa? Yin Sui memandangnya dengan aneh dan berkedip, apakah kamu tidak mengenalnya? Tidak, kamu dan Li Shaogang telah berbicara begitu lama. Dari 12 dokter terkenal di bidang pengobatan tradisional Tiongkok. Di sebelahnya adalah putrinya Zai Kingsway, yang baru berusia 20 tahun dan sudah menjadi dokter Ming. Ruangan lebih konyol, Zhou Changgong dan yang lainnya menuangkan AC. Dokter Suci. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pria paruh baya di depan mereka, yang terlihat biasa saja, akan menjadi seorang dokter suci. Ternyata itu adalah dokter Zai Zhengyi. Dia memiliki mata dan tidak mengenal Gunung Tai. Dia tidak sopan.
Semakin lambat ruangan itu terlintas dalam pikirannya, katanya dengan hormat.